Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nana, marilah kita lanjutkan pembelajaran tematik kita hari ini. Kita lanjutkan yaitu tetap di tema 5, subtema 2, usaha di sekitarku di pembelajaran 5 dan 6. Mari kita ikuti bersama Nana. Nah, materi pembelajaran di pembelajaran 5 dan 6 yang pertama yaitu kriteria poster yang baik, komoditas ekspor dan impor di Indonesia, sikap tanggung jawab dalam wirausaha, dan menceritakan daftar riwayat hidup secara lisan ya. Nah, anak-anak, marilah kita ikuti di pembelajaran 5. Anak-anak, kalian masih ingat ya apa itu poster ya? Nah, sekarang bagaimana cara atau langkah-langkah membuat poster yang baik? Yang pertama yaitu tentukan sasaran atau tujuannya dulu supaya tidak sembarangan ya. Yang kedua, tentukan posisi poster akan diletakkan di mana agar bisa terbaca semua orang. Yang ketiga, buatlah rencana pemikiran jumlah poster yang akan diproduksi ya. Kemudian tentukan desainnya yang meliputi ukuran, bentuk, bahan dan tulisannya. Buatlah sketsa desain pada kertas supaya hasilnya maksimal ya. Kemudian ujilah poster tersebut agar dapat dipahami dan dimengerti ya, termasuk bahasa yang digunakan dan gambar-gambarnya. Nah, anak-anak, kriteria poster yang baik, kalau tadi kita sudah tahu langkah-langkahnya, kriterianya yaitu bahasanya mudah dipahami. Jadi jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang juga agar orang tidak susah membaca atau mudah diingat. Tulisannya harus jelas ya, ukurannya ya, fontnya ukurannya harus jelas. Kemudian peletakan judul poster harus tepat ya, jangan sampai judulnya tidak terlihat. Penulisan waktu dan tanggal kegiatan ya berlangsung harus jelas juga kapan waktunya. Pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat ya, biar ada sinkron, maksudnya ada kontrasnya, warna dasarnya apa, hijau misalnya tulisannya biru supaya dapat terlihat ya. Kemudian gunakan warna yang mencolok ya, warna yang jreng ya, biar apa, bisa terlihat dari jauh. Dan gambar untuk melengkapi poster terlihat jelas. Nah, itulah kriterianya ya. Dan yang terakhir, ukuran posternya harus disesuaikan dengan tempat pemasangannya ya. Jangan sampai tempatnya kecil tapi posternya besar. Jadi kalian harus punya rencana poster itu ukurannya sekian dipasang di sana. Nah, Nana, itulah langkah dan kriteria poster yang baik. Selanjutnya, Nana, ya, kalian tahu Indonesia adalah memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Maka dari itu Indonesia memiliki komoditas ekspor dan impor ya. Komoditas itu adalah hasil alam ya, hasil alam dan hasil kreativitas atau inovasi para masyarakatnya. Indonesia memiliki peran yang penting ya dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN, khususnya umumnya di Asia Tenggara. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh Indonesia dalam melakukan ekspor dan impor, baik dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Ya. Nah, negara-negara mana atau komoditas ekspor apa saja yang bisa diekspor oleh Indonesia? Yang pertama yaitu hasil industri berupa semen, tekstil, dan kain batik. Kedua, hasil pertanian dan perkebunan, yaitu kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, dan kopi. Yang ketiga, hasil peternakan dan perikanan, ya, ini bisa berupa daging kemasan, kemudian udang, mutiara, ikan laut, dan lain sebagainya. Yang keempat, hasil hutan, yaitu kayu, rotan, dan kayu damar. 5. Hasil pertambangan migas, seperti minyak bumi dan gas alam. Kemudian kalau non migas seperti batu bara, logam, emas, perak, timah, dan nikel. Sebenarnya ini hanya contoh, masih banyak lagi barang-barang yang sudah diekspor Indonesia ke luar negeri ya. Cuma ini yang lebih menonjol. Nah, negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor Indonesia? Yang pertama yaitu Singapura. Singapura, Indonesia mengekspor minyak bumi, timah, gas alam, sayur-sayuran, kayu lapis, dan daging. Ke Filipina, minyak bumi, besi baja, dan aluminium.
ke Thailand, kayu dan pesawat terbang, ke Brunei Darussalam, sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian jadi, kendaraan, terus ke Jepang, bahan tambang, hasil hutan, LNG, minyak bumi, aluminium, kayu lapis, ke Australia, minyak bumi, kopi, teh, gula, rempah-rempah, kopra, tapioka ya, tepung dan jagung. Nah, itu adalah contoh. Sebenarnya masih banyak negara-negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Dan Jerman adalah tembakau ya. Nah, selanjutnya adalah komoditas impor di Indonesia. Negara Indonesia masih mengimpor beberapa barang dari luar negeri karena mungkin di Indonesia produksinya tidak ada dan kurang memenuhi karena jumlah masyarakat Indonesia yang cukup besar. Nah, apa saja yang diimpor Indonesia dari luar negeri? Yang pertama yaitu barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur ya. Yang kedua, barang konsumsi yaitu makanan dan minuman yang diawetkan, daging, buah-buahan. Yang ketiga, jasa yaitu tenaga ahli dari negara-negara maju. Jadi kita mendatangkan tenaga ahli yang mungkin di Indonesia belum ada, kita datangkan dari luar negeri. Yang keempat yaitu barang industri, yaitu mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, mesin industri ya. Itu adalah komoditas impor Indonesia. Nah, negara mana? Yang kelima, bahan baku. Suku cadang mesin, bahan kimia untuk industri, bahan baku industri, ya, industri pangan dan minuman. Nah, itu adalah beberapa komoditas yang diimpor Indonesia dari luar negeri. Negara mana saja? Ya, ini adalah contoh ya negara asal impor ya, yaitu Singapura, kita mengimpor barang elektronik dan hasil industri pangan. Kalau dari Filipina kita mengimpor gula dan kopra. Kalau Thailand gula dan beras. Dari Jerman produksi farmasi, kapal, barang elektronik dan mobil. Kemudian Australia kain wol, gandum, mentega, keju, daging, barang dari logam. Kemudian dari India itu adalah kendaraan. Sedangkan dari Italia kendaraan, mesin, pengolahan, makanan. Dan dari Jepang barang elektronik, kendaraan bermotor dan mesin. Nah, anak-anak, itulah komoditas ekspor dan impor Indonesia serta negara ekspor dan negara asal impor. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah, selanjutnya kalian sudah mengenal kemarin apa itu wirausaha. Seorang wirausahawan harus mempunyai sikap tanggung jawab terhadap produk yang diciptakannya atau yang diproduksinya. Nah, sikapnya apa? Menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Ya, jadi sesuai dengan syarat dagang. Yang kedua, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang agar konsumen ini tetap membeli atau tidak kecewa ya. Awalnya baik, ternyata kalau sudah itu dikurangi. Nah, jangan sampai itu ya. Kemudian menciptakan kemasan barang yang unik sehingga diingat oleh konsumen ya. Kemarin sudah saya bahas fungsi kemasan. Nah, jadi kemasan ini sangat penting peranannya karena dengan itu produk kita akan terjaga dengan baik dan mudah dikenali oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah melakukan inovasi terhadap kemasan, isi agar tidak ketinggalan zaman. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman, trennya apa ya yang digemari oleh konsumen kita. Yang keempat, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat menggunakan sebagai bahan baku. Ya, jadi kita harus melestarikan, tidak berlebih-lebihan mengambil sumber daya alam ya karena kita membutuhkan itu untuk bahan baku dalam berwirausaha. Kemudian mengurangi pengangguran ya, dengan adanya wirausaha kita bisa memperkerjakan masyarakat sekitar kita agar mereka tidak menganggur sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kemudian selanjutnya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Tetap pengolahan sampah ya supaya kita terhindar dari sampah ya karena bersih itu adalah sehat. Nah, itu adalah sikap tanggung jawab yang harus diterapkan oleh seorang wirausaha. Nah, anak-anak, marilah kita mengingat kembali ya informasi yang ada di daftar riwayat hidup ya. Kalian kemarin sudah mempelajari apa itu daftar riwayat hidup ya. Nah,
Kalian bisa dalam daftar riwayat hidup itu meliputi ada data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman dalam berorganisasi atau kursus, dan keterampilan serta kemahiran, kemudian prestasi yang pernah diraih, ya. Jadi kalian bisa menceritakan ini dalam bentuk lisan, ya. Bisa presentasi setelah mengisi daftar riwayat hidup, kalian bisa mempresentasikan di depan orang banyak atau di teman-teman kalian tentang data diri kalian, nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahirnya kapan, sekolah di mana, kursus. Nah, itu adalah menyampaikan informasi yang ada di daftar riwayat hidup secara lisan. Anak-anak, mungkin hanya itu saja pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 5 dan 6, ya, tema 2. Tema 5, subtema 2, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa berlatih di LKS kalian, ya, di halaman 53 nomor 1 sampai 4. Ada di halaman 50, ya, tabel itu bisa dilengkapi sehingga pemahaman kalian lebih baik lagi. Ya, terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.